Shalom dan selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Bersyukur karena hari ini kembali kita boleh bertemu dan kita akan beribadah. Hari ini kita ada di minggu terakhir pada bulan Mei 2020 dan kita juga merayakan dan mengenang peristiwa ketuangan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati dan hidupmu. Mari kita fokus untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Dengarkanlah ayat pengantar dalam ibadah minggu ini. Terambil dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayat 8. Ibrani 3 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berkata, "Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun." Saudara-saudara, mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati kita, kita persiapkan hidup kita untuk masuk dan menikmati hadirat Tuhan dalam peribadatan hari ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ketuangan Roh Kudus ini datangnya dari Allah Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang kekasih, mari bersama-sama kita mengagungkan Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 237. Kidung Jemaat 237 ayatnya yang pertama, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umatmu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilanmu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, sebagai manusia kita seringkali melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Sebab itu, mari dalam ibadah minggu ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku akan setiap dosa-dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan yang Maha Mengetahui, yang bahkan mengetahui segala hal yang tersembunyi sekalipun, kami datang di hadapan-Mu dalam ibadah kami hari ini untuk mengakui bahwa kami orang-orang berdosa. Kami seringkali memikirkan hal-hal yang tidak benar. Kami seringkali mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bahkan dalam tindakan dan perbuatan kami seringkali menyimpang dari anjuran-anjuran Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, banyak orang di sekitar kami dan bahkan hati Tuhan seringkali tersakiti olehnya. Ampuni kami, kuduskan dan sucikan kami,
agar kami layak masuk lebih jauh dalam peribadatan kami, dan apa yang kami lakukan akan boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih atas pengampunan-Mu sempurna bagi kami, dan biarlah itu yang menyemangatkan kami untuk terus melangkah dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, berita anugerah Allah bagi setiap orang yang dengan tulus mengaku dosanya. Mazmur 78 ayat 38 berkata, tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murka-Nya dan tidak membangkitkan segenap amarah-Nya. Biarlah kita tetap bersyukur dan tetap mengaku akan kelemahan kita, sehingga Tuhan terus mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian yang terambil dari buku Klik nomor 149, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau selalu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami, karena kembali kami boleh menikmati peribadatan kami. Dan saat ini, di tengah peribadatan kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu lah kekuatan kami menjalani kehidupan ini. Olehnya Bapa di sorga, kiranya kuat kuasa Roh Kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kami, mencerahkan kami yang seringkali sulit dan sukar untuk memahami firman-Mu, sehingga dalam tuntunan-Mu kami boleh memahami apa yang kami baca dan renungkan hari ini. Tuhan juga yang akan mengurapi hamba-Mu, sehingga dalam penguraiannya tidak berdasarkan kemauannya, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan bagi kami. Tuhan, berbicaralah, karena kami siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam ibadah kita hari ini kita akan membaca dua bagian Alkitab
yang terambil pertama dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Dan bacaan kedua terambil dari Yohanes 14 ayat 26. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan ini dengan Roh Kudus dijanjikan. Maksud saya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Pentakosta, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan berbunyi. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yehuda dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Bacaan yang kedua, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Saudara-saudara, demikian jauh bacaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan hari ini. Seluruh umat percaya di seluruh muka bumi hari ini memperingati Hari Ketuanan Roh Kudus, yang seringkali disebut dengan Hari Pentakosta. 50 hari sesudah kebangkitan Kristus, maka perayaan itu dilaksanakan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita perlu untuk merayakan Hari Ketuanan Roh Kudus itu, karena
ada sesuatu pesan penting yang dinyatakan melalui peristiwa itu, atau ketuangan Roh Kudus, atau yang sering juga disebut dengan pencurahan Roh Kudus, memegang peran penting bagi kehidupan secara khusus kita orang yang percaya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bacaan kita dari dua bagian tadi kita melihat bahwa peran Roh Kudus itu sangat sentral bagi kehidupan beriman dan berpercaya kita kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Karena yang pertama bahwa Roh Kudus itu memberi keberanian bagi orang percaya dalam hal memberitakan kabar baik. Roh Kudus memberi keberanian bagi orang percaya untuk memberitakan Injil. Itulah sebabnya saudara-saudara bahwa kita perlu memiliki, kita perlu menerima, dan kita membutuhkan Roh Kudus. Agar ketika kita dalam ketidakmampuan kita, dalam ketakutan kita untuk mengabarkan kabar baik, kita tidak perlu takut dan gentar. Saudara-saudara, para rasul pada saat hari Pentakosta itu berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul, saudara, oleh karena mereka masih dalam suasana yang tidak nyaman sepeninggal Yesus. Ketika Yesus naik ke sorga, mereka belum punya keberanian untuk keluar, untuk pergi kemana-mana dan menyebarkan kabar baik. Sebenarnya, saudara, kabar yang mau mereka sampaikan itu bukan kabar buruk, tapi kabar baik. Tetapi masih ada keengganan bagi mereka, sebab mereka masih bekerja sebatas kemampuan manusia. Itulah sebabnya dalam kesadaran itu Tuhan hadir dan Tuhan mencurahkan Roh agar keberanian untuk memberitakan kabar baik itu muncul dari kehidupan para rasul. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tugas pokok orang percaya itu adalah memberitakan Injil. Nah, kalau tidak ada keberanian untuk memberitakan itu, kapan dunia terjangkau dengan Injil? Dan oleh karena itu, Roh Kudus penting. Dan Roh Kudus memegang peran yang sangat sentral dalam kehidupan orang percaya supaya Injil itu, kabar baik itu terberitakan sampai ke ujung bumi sebagaimana pesan Yesus waktu dia mau naik ke sorga. Dan kita melihat, saudara, bahwa kabar baik itu mulai tersebar. Injil itu mulai tersebar dan dimulai dan diawali dari pencurahan Roh Kudus pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, Rasul Paulus pun yang seorang tokoh hebat, ternyata bahwa dia membutuhkan jamahan roh untuk lebih berani memberitakan Injil. Itulah sebabnya, saudara, dalam Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 19, Rasul Paulus berpesan sambil memohon kepada orang-orang percaya di Efesus untuk mendoakannya. Doa yang diminta Rasul Paulus bukan supaya dia punya banyak harta, supaya dia sukses, supaya dia hebat. Tetapi satu-satunya pokok doa yang diminta oleh Rasul Paulus untuk dinaikkan oleh jemaat di Efesus adalah, doakan aku untuk punya keberanian memberitakan Injil. Rasul Paulus sadar betul bahwa pemberitaan Injil itu pusat dari semua kehidupan orang percaya. Pemberitaan Injil itu adalah fokus yang harus dikerjakan oleh orang percaya. Dan kalau tanpa Roh Kudus, maka tanpa keberanian juga untuk memberitakan Injil. Karena itu bersyukur, saudara, jika Roh Kudus dicurahkan
bagi kita, bagi orang percaya, supaya kita punya keberanian untuk memberitakan kabar baik. Hari-hari ini banyak orang yang sedang gelisah, yang sedang dalam ketakutan ketika menghadapi kenyataan hidup yang berat. Saatnya saya dan saudara memberitakan Injil. Tetapi saudara, mari kita mohon Roh Kudus menjamah kita, supaya kita punya keberanian untuk menyatakan Injil itu bagi orang-orang yang membutuhkannya. Hal yang kedua saudara, peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dalam bacaan kita di kitab Injil Yohanes dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Yesus berkata, aku akan memberi dan mengirim seorang penolong bagimu. Saudara, mengapa dalam ayat ini dikatakan dan menggunakan kata penolong? Saudara, rupanya penolong itu sangat berarti. Makanya Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, tidak meninggalkan kamu seorang diri. Kamu akan kuberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga orang-orang percaya tidak merasa sendiri dan kesepian. Saudara, penolong itu penting untuk memberikan pendampingan, sehingga tidak ada yang merasa hidup sendiri. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, itulah sebabnya dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18, ketika Tuhan sudah menciptakan Adam, Tuhan melihat tidak baik kalau Adam itu seorang diri. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Mengapa Tuhan perlu menghadirkan penolong? Supaya manusia itu merasa bahwa dia tidak sendiri dalam hidup ini. Dalam memberitakan Injil saudara, Roh penolong itu dihadirkan supaya kita tidak merasa sendiri, kita tidak merasa kesepian, tetapi juga kita tidak merasa bahwa kita menghadapi sendiri kenyataan yang berat ketika kita memberitakan Injil. Kita tahu bahwa ada penolong, ada pendamping kita yang memberikan kita support, yang memberikan kita semangat, yang memberikan kita kekuatan, sehingga kita mampu melakukan tugas itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tugas dan fungsi seorang penolong adalah menguatkan kita dalam menghadapi kesulitan. Kalau kita punya teman saudara, dalam kita bekerja, kita kayaknya merasa kuat, merasa semangat, merasa bahwa ada yang membantu kita. Dan saya kira inilah juga yang dimaksud ketika Pengkhotbah 11 ayat 9 dan 10 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat yang lain, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, pendampingan itu penting. Dan dalam kesadaran itulah maka Tuhan berkata kepada murid-muridnya bahwa aku tidak meninggalkan kamu seorang diri. Aku memberikan kamu penolong, sehingga dalam kesulitan menyampaikan berita baik, kabar sukacita tentang keselamatan di dalam Kristus, maka mereka kuat dan tidak mudah jatuh. Kalaupun ada yang menjadi lemah, maka ada kekuatan lain yang mendorong mereka, yang mengangkat mereka, yang membangkitkan gairah baru bagi mereka. Dan bagi kita orang percaya, jangan pernah merasa takut. Karena ketika kita dalam kelemahan sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak sendiri menghadapi kesulitan dan tantangan persoalan-persoalan kita. Ketika pandemi COVID-19 menerpah kita, mungkin kita merasa, aduh, saya harus berbuat apa? Jangan takut saudara. Tuhan meskipun
tidak terlihat secara kasat mata. Tetapi dalam iman dan keyakinan kita berkata bahwa Dia ada, Dia berkarya, dan Dia sedang menopang kita. Dalam kelemahan kita, Dia yang menguatkan kita. Peran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai penolong saudara-saudara adalah juga supaya kita tidak mudah tersesat. Kita tidak mudah melenceng. Kita tidak mudah lari dari sasaran yang sesungguhnya. Saudara-saudara, tugas penolong adalah memberi nasihat. Tugas penolong adalah memberi teguran. Tugas penolong adalah memberi kita peringatan. Tidak membiarkan kita. Makanya saudara, ketika kita hendak melakukan sesuatu yang keliru, yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan, seringkali ada teguran Tuhan dalam hidup kita. Hati kita kadang-kadang tergerak untuk ingat bahwa ada Tuhan sedang bersama kita. Makanya Yusuf ketika dia sedang dalam penggodaan, saudara, dia tidak mudah untuk tergoda. Kenapa? Karena dia tahu persis bahwa Tuhan ada. Meskipun tak terlihat dengan mata jasmani, tetapi dia tahu dengan imannya Tuhan ada. Masa akan aku berbuat dosa terhadap Tuhanku, terhadap Allahku? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam kehidupan berkeluarga juga saya kira sama. Jika kita diberikan Tuhan penolong, pendamping kita, istri, suami, maka jadilah kita menjadi penolong bagi pasangan kita. Bukan menjadi perongrong. Apalagi kita yang menjerumuskan pasangan kita. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kita diberi tugas untuk menasihati pasangan kita. Kalau sudah mulai salah, katakan, tegur, sampaikan. Kita diberi tugas untuk mengingatkan supaya pasangan kita tidak jatuh, supaya pasangan kita tidak terjerumus, supaya pasangan kita tidak tersesat. Roh Kudus pun sama. Ketika dia dicurahkan, dia bertugas untuk mengingatkan. Dia bertugas untuk menegur. Jadi kalau ditegur bukan berarti tidak disayang. Jika dinasihati, jika diingatkan bukan berarti tidak dikasihi. Kalau kita ditegur, kata firman Tuhan, kita masih dianggap anak. Bahkan kalau dihajar sekalipun, kita masih tetap dianggap anak. Saudara-saudara, itulah sebabnya jangan biarkan pasanganmu tersesat, jatuh. Ingatkan, tegur, dan nasihati. Dan jika kita dinasihati dan ditegur, jangan kita menolaknya. Tuhan selalu menegur kita. Tuhan selalu menasihati kita dan mengingatkan kita. Makanya saudara, kita tetap kuat sampai hari ini. Jika Tuhan menghendaki kita hidup dalam kehidupan yang baik, maka Tuhan tidak pernah mau membiarkan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Karena itu Dia selalu menegur kita. Meskipun kadang-kadang teguran Tuhan agak keras, tetapi itulah kasih-Nya terhadap kita. Demikian pun terhadap pasangan kita masing-masing. Meski kadang-kadang kita ditegur dengan keras, dinasihati dengan keras, tetapi bukan berarti bahwa Dia tidak menyayangi kita. Dia sangat mencintai dan menyayangi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dan karena itu Dia mau supaya kita kembali dan hidup di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam peringatan hari ketuangan Roh Kudus ini, saya berharap kita selalu memberi diri untuk ditegur, diingatkan, dan dinasihati oleh Tuhan. Dan kita tidak menolak nasihat dan teguran itu. Kita menerimanya sebagai sebuah upah untuk hidup di dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, saya mengucapkan selamat merayakan hari ketuangan Roh Kudus. Terima Dia dalam hidupmu dan jadikan Dia penolongmu
Jadikan dia pendampingmu, jadikan dia penuntun hidupmu yang selalu membawa engkau kepada kebenaran. Dan engkau akan pergi mengabarkan kabar baik, dan orang-orang lain boleh terselamatkan oleh kabar baik itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, kami bersyukur karena hari ini dalam peringatan ketuangan Roh Kudus kami boleh beribadah. Tetapi juga di tengah-tengah ibadah kami boleh belajar firman Tuhan. Firman Tuhan biarlah boleh meneguhkan iman kami untuk berani mengabarkan kabar baik, berani memberitakan Injil. Tetapi juga Tuhan, biarlah kami yang pergi untuk memberitakan kabar baik tidak merasa sendirian, karena ada penolong, ada Roh Kudus yang mendampingi hidup kami. Kami juga rela dan siap untuk ditegur, untuk diingatkan, dan bahkan kami harus siap untuk diperbaiki. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya yang ada di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi, Allah yang menuntun, Allah yang menolong hidup kami. Engkau yang sudah menyertai kami, boleh melewati kehidupan di sepanjang minggu yang sudah kami jalani. Terima kasih Bapa buat tuntunan dan pemeliharaanmu yang begitu baik, sehingga kami tetap sehat kuat dalam naungan-Mu. Kami ada di minggu baru, minggu anugerah Tuhan buat kami. Dan kami awali minggu ini dengan beribadah bersama. Tuhan, biar kiranya tangan kuasa-Mu yang akan menuntun kami dalam kami bekerja di minggu ini. Baik kami yang bekerja sebagai karyawan-karyawati, sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri, pengusaha pedagang yang kembali beraktivitas meskipun masih dalam keterbatasan. Tetapi biarlah apa yang kami kerjakan pada minggu ini semua boleh berjalan dengan baik, mendatangkan berkat-berkat baru. Tetapi juga ajar kami Bapa untuk melakukan semuanya supaya Tuhan disenangkan dan Tuhan dimuliakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu untuk semua gereja yang juga sudah dimungkinkan untuk membuka rumah ibadah menjadi tempat persekutuan. Bapa di sorga, kiranya hal ini harus dimaknai dengan baik dan benar, sehingga protokol kesehatan yang sudah disampaikan diikuti dengan baik juga.
supaya ketika yang baik dilakukan, maka tidak mendatangkan yang tidak baik. Kami juga berdoa Tuhan buat semua upaya yang dikerjakan, biarlah Tuhan memberkatinya, supaya gereja-gereja Tuhan boleh mawas diri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kebersamaan. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu, kami mau menyerahkan untuk anak-anak Tuhan dan semua masyarakat yang hari-hari ini masih terus dalam kekhawatiran karena merebaknya virus corona. Tuhan, tolong kami agar tetap berhati-hati. Ketika kami keluar, kami menggunakan semua alat-alat yang sudah dianjurkan, supaya penyebaran virus tidak akan kembali merebak dan mendatangkan hal-hal yang lebih buruk. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, agar dalam mengeluarkan ketentuan, kiranya juga memikirkan hal-hal yang mensejahterakan masyarakat, dan semua upaya yang dikerjakan boleh juga dikawal oleh TNI, Polri, dan Satpol PP dengan baik, sehingga tidak terjadi gesekan di tengah masyarakat. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, supaya semua kehidupan anak-anak Tuhan boleh selalu diberkati dalam menjalankan tugas dan kerja kemanapun, biar Tuhan bersama dengan kami. Keluarga-keluarga yang ada hidup dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Ada kasih yang terus dibangun antara suami, istri, orang tua, anak, kakak, beradik. Namun juga Tuhan ajar kami untuk tidak segera menghentikan persekutuan-persekutuan keluarga, sebab itulah kekuatan kami, dan kami boleh saling meneguhkan satu dengan yang lain dalam kehidupan berkeluarga. Bapa di sorga, kami doakan untuk program-program kerja pelayanan gereja Tuhan, Engkau memberkati, sehingga program pelayanan yang dilakukan sangat mungkin untuk memberikan damai sejahtera bagi semua jemaat yang ada. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk para petugas kesehatan, biarlah Tuhan terus memberikan mereka semangat untuk melayani pasien dengan penuh sukacita, meskipun mereka harus dengan hati-hati dan juga harus berhikmat dalam melakukan pelayanan ini. Mereka juga tidak abai, tetapi mereka menggunakan alat-alat pelindung yang sudah disiapkan. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua obat-obat, vaksin yang juga akan segera dibuat. Biarlah itu boleh membuat masyarakat akan semakin merasa tenang, dan kemudian kami beraktivitas dengan baik. Kami doakan untuk semua pasien, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, di rumah penampungan, di rumah masing-masing. Tuhan tolong mereka, jangan biarkan mereka berputus asa dengan sakit yang sedang mereka alami, tetapi biarlah mereka akan teguh berpegang pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong mereka. Memberkati obat-obat, makanan, minuman yang dikonsumsi boleh membuat mereka pulih kondisi mereka. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat di KKA Toli-Toli. Berkati kami semua Tuhan, agar kami tetap sehat, kuat, segar dan semangat, dan satu saat kami kembali boleh kumpul untuk menikmati persekutuan beribadah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi yang berulang tahun pada minggu ini. Berkati mereka dengan sukacita, berkati mereka dengan semangat, tetapi juga berkati mereka dengan iman yang tetap teguh, bersandar dan berharap kepada Tuhan yang memberikan mereka kehidupan yang umur panjang. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan berkati mereka, dan biarlah pendidikan mereka, masa depan mereka merupakan yang terbaik dari Tuhan. Bapa, dengarkanlah doa kami, sempurnakanlah, karena kami sudah naikkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan sambil persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan melakukan Kidung Jemaat 289. Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan ayatnya yang ke-6. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, jika hari ini dalam ibadah ini kami boleh memberi persembahan kami. Tuhan, terima dan kuduskan persembahan kami. Jadikan ini sebagai benda yang akan menggerakkan roda pelayanan, sehingga kemanapun keuangan ini dipergunakan, di sana menjadi berkat teristimewa, nama Tuhan dimuliakan. Berkati yang masih sisa pada kami pergunakan untuk memenuhi kebutuhan kami dengan arif dan bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam penutup ibadah kita hari ini. Bersama-sama kita melakukan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, sumber damai sejahtera itu, kiranya memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usaha dan pekerjaanmu, serta memberkati kesaksian dan pelayananmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat duduk kembali, dan demikian ibadah kita hari ini. Selamat merayakan hari Pentakosta. Selamat menjalani hidup di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.